Halo semua, kembali lagi bersama channel saya yang akan membahas sekaligus memprediksikan bocoran sinetron Suster L. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Saat itu dimana Elman yang sedang menangis karena Elman mencari ibunya. Elman memanggil-manggil ibunya, yaitu Resti, karena ia sudah bertemu. Tetapi Resti hilang ingatan sehingga tak mengenali Elman. Lalu Resti pun meninggalkan Elman. Bayu pun datang dan menghampiri Elman. Ia berkata, "Kenapa Elman menangis?" Elman pun menjawab bahwa Elman sedang mencari ibu. Bayu kira ibunya yang dimaksud Elman itu Suster L. Tetapi Elman berkata Elman mencari ibu Resti karena ibu Resti tadi datang lalu meninggalkannya. Bayu pun nampak begitu sedih saat mendengar perkataan Elman, karena setahu Bayu Resti sudah meninggal. Di adegan lain pula, di situ memperlihatkan Clarissa sedang teleponan. Lalu ia pun berkata bahwa Clarissa sedang menjenguk calon mertuanya. Dan ia berkata semoga saja calon mertuanya sakit selamanya, supaya pernikahan Manda dan juga Depan gagal. Di situ tak sengaja Suster L mengupingi pembicaraannya. Clarissa pun kaget, lalu ia berkata bahwa Suster L selalu mengupingi perbicaraan saya. Dan ia tidak peduli meskipun Suster L menceritakan ke semua orang, karena ia yakin semua orang tidak akan mempercayainya. Lalu ia pun kaget kenapa muka Suster L mirip dengan kawan kuliah saya, yaitu Nara, yang DPO polisi. Suster L pun menjawabnya, mungkin itu hanya kebetulan mirip, bukan berarti saya pelakunya. Lalu di situ memperlihatkan Osman dan juga Resti sedang menuju kontrakan Nara. Lalu ia sangat heran kenapa kontrakannya disewakan. Mereka pikir orang yang tinggal di sini sudah pindah. Akhirnya Osman dan Shirley pun tidak bisa menemukan keberadaan Elman. Dan ternyata itu semua perbuatan Bayu, karena Bayu yakin bahwa Osman akan mencari Elman dan keberadaan Nara. Bayu pun berkata kepada Omah Nara bahwa Omah dan Elman sementara waktu tinggal bersama Bayu, karena di sini sudah tidak aman. Omah Nara pun menurut dan akhirnya mereka pindah ke rumah Bayu. Malam hari pun tiba. Di situ jam kerja Suster L sudah habis dan ia melihat Depan yang sedang merenungi nasibnya. Di situ ia memikirkan Nara dan membawa sebuah botol kenangan bersama Nara. Dalam hati Suster L berkata bahwa seandainya Suster L bisa memeluk Depan di malam ini, mungkin Suster L tidak akan merasakan kesepian dan ketakutan. Lalu Suster L pun menghampiri dan berkata bahwa Depan mau saya isikan teh hangat di botolnya. Depan pun langsung memberikan botolnya dan ia memandang Suster L. Dalam hati Depan berkata bahwa kamu Nara. Sehingga Depan dan Suster L saling pandang di malam itu. Tak lama kemudian datanglah Pelik. Di situ Pelik merasakan cemburu sehingga Pelik pun menghampiri mereka dan berkata bahwa jam kerja Suster sudah habis dan waktunya pulang. Depan pun berkata bahwa Suster L harus memikirkan untuk merawat ayahnya. Suster L pun menjawab iya, lalu ia pun pergi dan tak jadi membuatkan teh untuk Depan. Di situ nampak Bayu yang sengaja menjemput Nara. Ia berkata bahwa Elman dan Oma sedang berada di rumah saya untuk sementara waktu, karena tadi siang Elman dibawa oleh seseorang yang mirip dengan Resti.
Bayu pun yakin ini ada sangkut pautnya bersama Osman. Nara pun kaget dan ia menyetujui jika Eman dan omahnya tinggal di rumah Bayu. Lalu di pagi harinya, di situ Nara pun datang karena Nara akan bekerja dan menjalankan tugasnya. Tetapi di situ Shirley berkata bahwa Suster L mirip dengan DPO polisi, yaitu Nara. Semua pun terkejut saat mendengarnya, tetapi untungnya di situ Felix berkata, itu cuma mirip, bukan berarti Suster L pelakunya. Lalu Shirley pun menyuruh Suster L untuk mempersiapkan barang-barang ayahnya, karena Shirley dan Osman akan mengantarkan ayahnya ke rumah sakit. Dalam hati Suster L berkata bahwa ia sangat dalam bahaya jika mengikut bersama Osman dan Shirley. Ketika mereka sedang di perjalanan menuju rumah sakit, di situ Osman menanyakan tentang Suster L, tetapi di situ Suster L menjawabnya dan membuat cara supaya Osman dan Shirley tidak tahu asal-usul Suster L. Shirley pun di situ berkata bahwa Shirley ingin tahu identitas Suster L. Lalu Osman pun akan pergi ke yayasan untuk mencari data diri Suster L. Di situ Nara pun sangat panik jika Osman membawa Suster L ke jalur yayasan. Kemungkinan Osman akan mengetahui bahwa Suster L adalah Nara. Karena jika Osman pergi ke yayasan, jelas di sana ada data diri Suster L ketika memasukkan berkas untuk mencari pekerjaan. Mungkin itu saja bocoran dari sinetron Suster L. Jika kalian masih penasaran dengan kisah selanjutnya, jangan lupa saksikan kisah selanjutnya hanya di channel ini ya. Sampai jumpa.